Halo semuanya, nama saya Nilo Ayu Setiawati, NIM 21100-224 dari kelas 1A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya di sini akan menjelaskan hasil penelitian saya tentang penerapan ilmu akuntansi siswa-siswi SMK saat melaksanakan PKL di kantor Kecamatan Uebobo. Untuk itu kita langsung masuk ke pembahasannya. Pembahasan pertama, latar belakang. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja yang terampil dan mengutamakan kemampuan untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Sekolah Menengah Kejuruan juga, sebagai salah satu subsistem pendidikan nasional, memiliki kedudukan sangat penting dalam fungsi menyiapkan tenaga kerja terampil untuk menunjang sistem pendidikan nasional. Menurut Yoga Pramono, dalam kurung 2009.236, pendidikan menengah kejuruan dikelompokkan dalam beberapa bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, perkembangan dunia industri atau dunia usaha, ketenagakerjaan baik secara nasional, regional, maupun global, kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan. Yang kedua, alasan. Alasan saya memilih judul penerapan ilmu akuntansi siswa-siswi SMK saat melaksanakan PKL di kantor Kecamatan Uebobo antara lain, yang pertama, saya ingin tahu apa saja penerapan ilmu akuntansi siswa-siswi SMK selama PKL di kantor kecamatan. Yang kedua, apa saja kegiatan yang dilakukan selama PKL di kantor kecamatan. Yang ketiga, ilmu apa yang didapatkan siswa-siswi SMK selama PKL di kantor kecamatan. Keempat, bagaimana cara siswa-siswi dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku SMK ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk yang pertama, menjelaskan pengaruh penerapan pembelajaran ilmu akuntansi terhadap siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK selama praktek kerja lapangan di kantor Kecamatan Uebobo. Yang kedua, menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan kantor Kecamatan Uebobo. Yang ketiga, menjelaskan ilmu apa saja yang didapatkan oleh siswa-siswi selama praktek kerja lapangan di kantor kecamatan. Yang keempat, mendeskripsikan cara siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dalam memahami dan mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku sekolah menengah kejuruan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya, khususnya di lingkungan kantor Kecamatan Uebobo. Keempat, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan ilmu akuntansi siswa-siswi SMK saat melaksanakan PKL di kantor kecamatan, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari di bangku SMK. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis penulisan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. A. Sebagai bentuk referensi penerapan ilmu akuntansi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk masuk ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. B. Sebagai referensi bagi semua pihak yang bernaungan di bawah dunia akuntansi, khususnya akuntansi pendidik, untuk menciptakan dan menerapkan pemahaman serta pembekalan ilmu akuntansi pada siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam mempersiapkan diri untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL. C. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan penelitian tentang penerapan ilmu akuntansi pada siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK saat melaksanakan praktek kerja lapangan. Yang kelima, pembahasan. Pembahasan yang pertama, tinjauan umum tempat penelitian PKL. Tempat penelitian PKL, nama kantor Kecamatan Uebobo, alamat Jalan Suprapto nomor 11 Uebobo, Kecamatan Uebobo, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur 68211. Telepon _0380 Sejarah Kantor Kecamatan Uebobo. Ue yang artinya air, bobo artinya bau. Jadi Uebobo artinya air yang beraroma tidak sedap atau bau. Nama Kecamatan Uebobo ditemukan oleh Temukung Amabi Amtaran dan Temukung Soleman Dea pada tahun 1941 pada saat mereka sedang duduk musyawarah di bawah pohon berungun dan pohon kekak bersama dengan tetua adat. Pada saat itu, mereka sedang mengais dedaunan dan mereka menemukan kelembapan. Kemudian mereka terus mengais sampai mereka menemukan air yang muncul dari dalam tanah yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap atau bau, sehingga disebut Uebobo. Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1978, status Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan menjadi Kota Administratif Kupang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978 yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September 1978, dan Kota Administrasi Kupang terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kupang Selatan dan Kecamatan Kupang Utara. Berhubung dengan perkembangan dan kemajuan provinsi daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur dan kabupaten daerah tingkat 2 Kupang pada umumnya serta Kota Administrasi Kupang pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntunan perkembangan dan kemajuan dimaksud di masa mendatang. Perkembangan Kota Administratif Kupang sangat pesat selama kurang lebih 18 tahun, di mana kedudukan Kota Administratif Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Maka Kota Administratif Kupang diusulkan sebagai Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang, sekarang disebut Kota Kupang. Terdiri dari 4 kecamatan, yaitu yang pertama Kecamatan Uebobo, yang kedua Kecamatan Molafa, yang ketiga Kecamatan Kelapa Lima, dan yang keempat Kecamatan Alak. Gambaran umum Kecamatan Uebobo. Kecamatan Uebobo merupakan salah satu kecamatan dari 6 kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintahan Kota Kupang. Kecamatan Uebobo membawahi 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Uebobo, Kelurahan Fatululi, Kelurahan OTT, Kelurahan Uebufu, Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Liliba, dan Kelurahan Tuak Daun Merah. Profil Kantor Kecamatan Uebobo. Melalui kantor Kecamatan Uebobo ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan izin usaha mikro kecil atau IUMK, rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, pengesahan surat keterangan miskin, dispensasi nikah, rekomendasi dan pengesahan permohonan cerai, belum nikah dan nikah, surat-surat lainnya yang dapat diurus terkait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, penggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris hingga wakaf. Kantor kecamatan memiliki visi dan misi sebagai berikut. Yang pertama, visi. Menjadikan Kecamatan Uebobo sebagai kecamatan percontohan dalam mendukung program pemerintah Kota Kupang. Yang kedua, misi. Pertama, meningkatkan disiplin dan kerja aparatus sipil negara lingkup pemerintah Kecamatan Uebobo. Yang kedua, menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bagi warga Kecamatan Uebobo. Yang ketiga, mendorong pemerintah kecamatan dan kelurahan agar bersama-sama dengan masyarakat berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah Kota Kupang. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk mempercepat pencapaian STAN.
Struktur organisasi Kecamatan Uwebobo. Yang pertama camat, yang kedua sekretaris camat, yang ketiga seksi pemerintahan, yang keempat seksi ketentraman dan ketertiban umum, yang kelima seksi pemberdayaan masyarakat kelurahan, yang keenam seksi pelayanan umum, yang ketujuh seksi pembangunan, yang kedelapan subak perencanaan dan keuangan, yang kesembilan subak umum dan kepegawaian. Kantor Kecamatan Uwebobo dipimpin oleh Bapak Paulus Kajowerang, SE. Prosedur pelayanan kantor Kecamatan Uwebobo dapat dilihat pada gambar dalam video ini. Bidang kegiatan atau dinas. Yang pertama, camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh wali kota untuk menangani segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota. Yang kedua, sekretaris camat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Yang ketiga, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan dan keuangan. Yang keempat, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian kecamatan. Yang kelima, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum dan kelurahan, administrasi kependudukan, pajak, retribusi daerah, serta pembinaan politik di wilayah kecamatan. Yang keenam, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum, menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di kecamatan. Yang ketujuh, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Yang kedelapan, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pelayanan umum di wilayah kecamatan. Yang kesembilan, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembangunan di wilayah kecamatan. Yang kedua, laporan kegiatan penelitian. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian tentang penerapan ilmu akuntansi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK saat melaksanakan praktek kerja lapangan PKL di kantor Kecamatan Uwebobo yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. B. Fokus penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan ilmu akuntansi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK saat melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL di kantor Kecamatan Uwebobo. Penelitian ini hanya menggunakan informan, yakni siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Kupang yang telah melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor Kecamatan Uwebobo. C. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting karena lokasi penelitian merupakan objek dan tujuan untuk mempermudah penelitian. Penelitian ini akan langsung mewawancarai informan dan
merepresentasikan data baik data hasil wawancara maupun data pendukung lainnya. D. Sumber data. Informan adalah pihak yang dibutuhkan dalam memberikan informasi tentang situasi atau kondisi penelitian. Informan yang dipilih merupakan orang mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Kupang yang telah melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor Kecamatan Uwebobo. Penerapan ilmu akuntansi saat PKL. Berdasarkan hasil pengolahan data, berikut ini disajikan penjelasan informan terkait penerapan ilmu akuntansi saat melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL di kantor Kecamatan Uwebobo. Penerapan ilmu akuntansi saat praktek kerja lapangan yaitu mempelajari pemasukan dan pengeluaran untuk masing-masing kelurahan dan kecamatan serta menginput data keuangan untuk kecamatan dan kelurahan dalam pembagian usaha kecil yang dibiayai pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh informan Paula Isliko bahwa karena secara dasar penerapan akuntansi dalam keuangan itu penting karena akan lebih mudah dipahami dengan rinci melalui sistem akuntansi yang digunakan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan lain yang bernama Tracy M. Rihi pada saat proses wawancara bahwa Tracy melakukan penerapan ilmu akuntansi seperti mengetik laporan kas, masuk dan keluar, serta membuat kwitansi. Namun ada beberapa informan yang bagian bidang kerjanya tidak dapat menerapkan ilmu akuntansi seperti bagian pemerintahan, bagian pelayanan umum, bagian umum dan kepegawaian, serta bagian pembuatan KTP. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama PKL. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini, diharapkan setiap siswa-siswi mampu mengikuti kegiatan kerja serta memahami kegiatan kerja yang dilakukan di dunia usaha, dunia industri, ataupun dunia kerja, agar siswa-siswi tersebut dapat mencapai serta mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya, serta agar siswa-siswi tersebut mampu menunjukkan kinerjanya secara maksimal apa yang telah dilakukannya selama berada di dunia usaha atau di dunia industri, sehingga mampu membuat dirinya diperhitungkan di dunia usaha atau dunia industri. Berdasarkan hasil data penelitian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa-siswi tersebut berdasarkan tempat bidang kerjanya, seperti informan yang bernama Metica yang ditempatkan pada bagian pembuatan KTP, kegiatannya membantu masyarakat dalam pelayanan eKTP, serta memberikan surat pengantar kepada warga yang telah melakukan perekaman agar dibawa ke kantor Dispenduk agar dicetak. Informan yang bernama Ayu ditempatkan pada bagian umum dan kepegawaian, khususnya pada bagian kepegawaian penanganan surat masuk keluar. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menerima dan mencatat surat masuk, keluar dan kontrol, serta melayani masyarakat dalam mengurus surat-surat kebagian yang ingin ditujukan dalam lembar disposisi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bagian pembangunan diantaranya membantu meregis surat izin tempat usaha atau surat izin usaha perdagangan, situ atau siup, dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Hal ini diungkapkan oleh informan yang bernama Paula. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan Michael dalam proses wawancara bahwa pekerjaan yang ia lakukan yaitu mengelola laporan keuangan kelurahan dan kecamatan serta melakukan perencanaan penganggaran kelurahan dan kecamatan. Hal tersebut diungkap oleh informasi Clara dan Yeril saat proses wawancara bahwa kegiatan yang dilakukan pada bagian pemerintahan hampir sama dengan kegiatan pada bagian pembangunan. Bedanya, mereka membantu dan melayani masyarakat mengurus surat pindah, surat ahli waris, surat luas tanah, penambahan anggota pada bagian kartu keluarga, serta menstempel kartu keluarga tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada bagian pelayanan umum diantaranya membuat dan merekap absen pegawai, memberi cap berkas keterangan tidak mampu, dan berkas perubahan kartu-kartu keluarga.
Hal ini diungkapkan oleh informan bernama Ernie dan Frankie pada saat proses wawancara. Pada bagian perencanaan dan keuangan, kegiatan yang dilakukan adalah mengisi data dan merekap data keuangan tahun sebelumnya, serta melakukan laporan-laporan keuangan kecamatan. Hal ini juga diungkapkan oleh informan yang bernama Tracy dan Wahyu. Ilmu yang didapatkan selama PKL. Praktek kerja lapangan atau yang disingkat dengan PKL merupakan kegiatan yang diupayakan dari sekolah yang melibatkan siswa-siswi, khususnya SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan dilaksanakan di dunia industri atau kerja untuk tujuan pendidikan. Dalam prakteknya, siswa-siswi yang terlibat dalam kegiatan PKL tentu akan mendapatkan bekal terlebih dahulu dari pembimbingnya di sekolah. Tetapi, kemungkinan besar dalam proses praktek kerja industri mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di lembaga kejuruan terkait. Berdasarkan hasil penelitian, ilmu-ilmu yang didapatkan siswa-siswi sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Kota Kupang selama PKL di kantor Kecamatan Uibobo, proses wawancara bahwa para informan mempelajari untuk bersikap sopan santun, tepat waktu, serta kompeten saat menjalankan pelayanan dan tugas di dunia kerja. Mengajari para informan sebuah kebijakan kantor pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. Mengajarkan arti sebuah kekeluargaan dalam kerjasama di dunia kerja dan dapat mengetahui cara melayani masyarakat yang benar, juga mengetahui karakter orang serta dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di dunia kerja. Cara siswa-siswi memahami dan mengimplementasikan ilmu akuntansi ke dalam dunia kerja. Untuk memahami dan mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku SMK dengan cara membekali ilmu akuntansi dasar terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja, seperti memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi dasar adalah hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi, yang artinya setiap kali terjadi transaksi harus dicatat dalam dua aspek, yaitu sisi kiri debit dan sisi kanan kredit. Merupakan dasar untuk mencatat jurnal hingga penyajian laporan keuangan. Hal ini diungkapkan oleh informan bernama Ernie pada saat proses wawancara. Informan bernama Michael menjelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi diajarkan saat kelas 10. Mereka mempelajari saldo akun-akun normal yang wajib dihafalkan, yaitu akun aset atau harta dan beban, saldo normalnya di debit, akun utang, pendapatan dan modal, saldo normalnya di kredit. Jika perubahan muncul akibat kejadian transaksi keuangan, maka keseimbangannya juga harus selalu dipertahankan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan bernama Wahyu saat proses wawancara, bahwa selain mempelajari akuntansi secara manual, mereka juga mempelajari komputer akuntansi atau MAYOP untuk menjalankan dan melakukan proses pengelolaan keuangan suatu perusahaan, sehingga saat pegawai bertanya kepada mereka dapat membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Yang keenam, simpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa penerapan ilmu akuntansi saat melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor Kecamatan Uibobo, penerapan ilmu akuntansi saat praktek kerja lapangan atau PKL, yaitu mempelajari pemasukan dan pengeluaran untuk masing-masing kelurahan dan kecamatan, serta menginput data keuangan untuk kecamatan dan kelurahan dalam pembagian usaha kecil yang dibiayai pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh informan Paula Isliko bahwa karena secara dasar penerapan akuntansi dalam keuangan itu penting karena akan lebih mudah dipahami dengan rinci melalui sistem akuntansi yang digunakan. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini
Diharapkan setiap siswa-siswi mampu mengikuti kegiatan kerja serta memahami kegiatan kerja yang dilakukan di dunia usaha, dunia industri, ataupun dunia kerja, agar siswa-siswi tersebut dapat mencapai serta mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya, serta agar siswa-siswi tersebut mampu menunjukkan kinerjanya secara maksimal apa yang telah dilakukannya selama berada di dunia usaha atau dunia industri, sehingga mampu membuat dirinya diperhitungkan di dunia usaha atau dunia industri. Ilmu yang didapatkan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Kupang selama PKL di kantor Kecamatan Oebobo saat proses wawancara bahwa para informan mempelajari untuk bersikap sopan santun, tepat waktu, serta kompeten saat menjalankan pelayanan dan tugas di dunia kerja. Mengajari para informan sebuah kebijakan kantor pedoman, teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya, mengajarkan arti sebuah kekeluargaan dalam kerjasama di dunia kerja, dan dapat mengetahui cara melayani masyarakat yang benar, juga mengetahui karakter-karakter orang, serta dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di dunia kerja. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton dan memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.